Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Bayurianto. Saya dari TPQ Nasrullah. Saya akan membawakan nasihat berjudul Al-Quran adalah jalan hidupku. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu istumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah karena dengan rahmat, nikmat dan hidayah Allah kita masih hidup sampai detik ini. Bahkan kita masih diberi nikmat-nikmat lainnya seperti nikmat sehat, nikmat waras, dan nikmat yang paling pol, nikmat hidayah. Yang kita sadar atau tidak sadar telah Allah curahkan kepada kita. Maka mari kita bersyukuri pemberian Allah ini dengan sama-sama mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, semoga sholawat dan salam atas tetap Nabi Muhammad SAW yang telah menegakkan dan menyebarkan agama Islam yang hak ini, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Para jamaah yang dirahmati Allah, dahulu kala ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, mereka berdua diizinkan untuk tinggal di surga. Allah memperbolehkan Adam dan Hawa untuk melakukan apapun kecuali mendekati satu pohon. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam kun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Quran surat Al-Baqarah ayat 35, yang artinya, dan telah kami katakan, wahai Adam, diambillah oleh engkau surga bersama istrimu dan makanlah apa saja yang ada di dalamnya dengan nikmat sesukamu, dan janganlah kalian berdua dekati pohon ini, maka nanti kalian termasuk orang-orang yang zalim. Singkat cerita, Adam dan Hawa tergoda oleh ajakan setan hingga melanggar larangan Allah, yaitu mendekati pohon yang setan sebut sebagai pohon kuldi hingga memakan buahnya. Karena dosa mereka, Allah menurunkan keduanya di bumi. Untuk hidup di bumi, Allah menurunkan petunjuk-petunjuk di bumi berupa kitab yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Pilihan Allah agar manusia bisa selalu berada jalan yang lurus. Dari mulai kitab Zabur, kitab Taurat, dan kitab Injil, dan kitab terakhir yang melengkapi kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Al-Quran, kitabnya para nabi, kitabnya Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Para jamaah yang dirahmati Allah, Al-Quran difirmankan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Kita sebagai umat Nabi Muhammad berkewajiban untuk mencintai Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Quran surat Al-Imran ayat 31. Katakanlah Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Adapun Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para jamaah yang dirahmati Allah, mencintai Allah artinya juga mencintai karunia Allah. Mempercayai setiap firman yang Allah turunkan
Al-Quran, baik itu berupa perintah, larangan, maupun cerita-cerita. Lalu bagaimana cara kita mencintai kalamnya Allah? Apakah cukup hanya dengan mempercayainya saja? Tidak. Setelah kita percaya bahwa Al-Quran merupakan petunjuk sekaligus mukjizat yang memang benar datangnya dari Allah kita, tugas kita selanjutnya adalah membaca Al-Quran, kemudian mempelajari isinya Al-Quran, mengambil hikmah-hikmah yang ada di dalam Al-Quran, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari ucapan maupun perbuatan. Yang terakhir yaitu menyebarkan kebaikan-kebaikan Al-Quran kepada seluruh manusia. Para jamaah yang dirahmati Allah, jika setiap sisi kehidupan kita dasarnya adalah Al-Quran, maka dalam dalil di atas Allah akan mengasihi kita, menyayangi kita, membanjiri hidup kita dengan rahmatnya Allah, serta dosa-dosa kita akan diampuni. Kita bisa menjadi kekasih Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidak ada yang bisa mengampuni dan menyayangi seperti Allah mengampuni dan menyayangi hamba-Nya. Tahukah jamaah bahwa setiap orang tidak akan masuk surga kecuali dengan rahmatnya Allah. Bahkan termasuk Nabi Muhammad SAW. Maka jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mencurahkan rahmatnya kepada kita, wajib hukumnya Allah memasukkan kita ke dalam surga. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqimu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Surat Al-Ahqaf ayat 13-14. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqomah, maka tidak ada khawatir dan susah atas mereka. Mereka itu penghuni surga yang mana mereka kekal di dalamnya. Itu menjadi pembalasan bagi mereka sebab amalan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Fatilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surat Al-Zukhruf ayat 72. Itulah surga dikaruniakan untuk kalian sebab amalan yang kalian kerjakan. Nanti di akhirat Allah akan menyempurnakan amalan-amalan baik kalian dengan rahmatnya Allah sehingga bisa memasukkan kita pada surga. Maka mari para jamaah mulai sekarang kita cintai Al-Quran, membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran agar nanti di akhirat Al-Quran bisa menyelamatkan kita dari siksanya Allah yang sangat pedih. Pesan terakhir dari saya, jalan-jalan ke Kenjeran, pulang-pulang membawa tomat. Mari kita cintai Al-Quran agar selamat dunia akhirat. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul wali hada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.